Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan akuntansi nilai saat ini. Namun sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Agresia Maria dengan NIM akhir 289. Yang kedua Aulia Anisya Reski Arafa dengan NIM akhir 299. Yang ketiga Fitriatus Soliha dengan NIM akhir 310. Yang keempat Kelvin adalah Aji Putra dengan NIM akhir 333. Untuk yang terakhir, Ricky Prasetya Priyanata dengan NIM akhir 339. Dari materi nilai akuntansi saat ini, ada 5 submateri yang akan dibahas. Yang pertama, relevansi konsep laba. Yang kedua, konsep akuntansi tradisional tentang laba. Yang ketiga, tentang laba dan pemeliharaan modal. Yang keempat, konsep nilai saat ini. Dan yang terakhir, penyajian kembali tingkat harga umum dari laporan keuangan biaya historis. Nah, untuk materi yang pertama, relevansi konsep laba akan dijelaskan oleh rekan saya, Grace. Kepada Grace, saya persilakan. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai relevansi konsep laba. Jadi, konsep laba itu memiliki relevansi yang sangat penting dalam akuntansi. Hal ini karena yang pertama, laba itu dianggap sebagai ukuran kinerja suatu perusahaan yang paling penting. Kemudian yang kedua, laba itu berfungsi sebagai alat prediksi. Yang ketiga, laba menjadi dasar untuk evaluasi manajemen. Yang keempat, laba berperan penting dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dan yang terakhir, teori dan standar akuntansi berupaya untuk memastikan bahwa laba yang dilaporkan relevan dan andal. Di dalam hal pentingnya laba dalam proses pengambilan keputusan, standar akuntansi mengatur dengan ketat bagaimana laba harus diukur, diakui, dan disajikan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa informasi laba yang tersedia di laporan keuangan benar-benar relevan, dapat dipercaya, dan berguna bagi semua pihak yang memerlukan. Dengan demikian, laba bukan hanya sekedar hasil akhir dari proses akuntansi, melainkan juga menjadi indikator utama kesehatan finansial dan proses jangka panjang perusahaan. Terima kasih rekan Grace atas pemaparan materinya. Untuk selanjutnya, materi tentang konsep akuntansi tradisional tentang laba akan dijelaskan oleh rekan Aulia. Kepada Aulia, saya persilakan. Dalam pelaporan keuangan, konsep laba akuntansi menjadi salah satu fokus utama dalam akuntansi tradisional. Laba akuntansi secara umum dapat dipahami sebagai selisih antara pendapatan yang diperoleh perusahaan melalui transaksi nyata dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan tersebut selama periode tertentu. Laba ini itu tidak dihitung sembarangan. Terdapat 5 karakteristik utama yang menjadi dasar dalam perhitungan laba akuntansi. Pertama, laba akuntansi didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi, yang bukan dari perkiraan atau harapan. Kedua, laba ini tuh dihitung untuk suatu periode tertentu, biasanya dalam bentuk laporan tahunan atau kuartalan. Ketiga, perhitungan laba mengikuti prinsip pengakuan pendapatan. Artinya, hanya pendapatan yang telah benar-benar diterima yang bisa dicatat. Keempat, laba akuntansi menggunakan pendekatan biaya historis, yaitu berdasarkan harga atau biaya pada saat transaksi terjadi. Dan yang terakhir, setiap pendapatan harus dipasangkan dengan biaya yang relevan dan terjadi di periode yang sama. Nah, meski terkesan sederhana, laba akuntansi ini punya beberapa keunggulan. Dia sudah terbukti bertahan sepanjang waktu, digunakan secara luas dan dipercaya oleh banyak pihak. Karena berbasis pada data yang nyata, laporan laba akuntansi pun dapat diverifikasi. Selain itu, pendekatan konservatif yang digunakan membuat informasi yang disajikan cenderung hati-hati dan tidak berlebihan. Yang tak kalah penting, laba akuntansi juga bisa digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja manajemen dalam menjalankan tanggung jawabnya. Namun, laba akuntansi juga punya beberapa kelemahan. Salah satunya adalah ketidakmampuannya mencerminkan kenaikan nilai aset yang belum direalisasikan karena masih menggunakan harga lama atau biaya historis. Hal ini tuh membuat laporan bisa jadi tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya. Selain itu, terdapat perbedaan metode perhitungan biaya antar perusahaan
itu juga seringkali menyulitkan proses perbandingan laporan keuangan. Dan yang terakhir, karena terlalu fokus pada prinsip konservatif dan biaya historis, laporan laba akuntansi bisa saja menghasilkan data yang membingungkan atau bahkan kurang relevan bagi para penggunanya. Nah, dengan demikian, meskipun laba akuntansi masih menjadi alat penting dalam pelaporan keuangan, kita juga perlu pahami keterbatasan yang ada, agar tidak salah dalam menafsirkan informasi yang disajikan. Terima kasih rekan Aulia. Untuk selanjutnya, konsep tentang laba dan pemeliharaan modal akan dijelaskan oleh saya sendiri dan rekan Ricky. Konsep-konsep laba dan pemeliharaan modal. Konsep laba, menurut Edward dan Bell, dalam Harahap, konsep laba adalah business profit terdiri dari current operating profit, kelebihan nilai keluaran yang dijual dari harga perolehan. Yang kedua, realizable cost saving, kenaikan harga perolehan aktiva yang ada di perusahaan selama periode tertentu. Realizable cost saving diganti dengan istilah holding gain dan loss karena istilah tersebut lebih dapat diterima oleh akuntan. Selanjutnya, laba ekonomi. Laba ekonomi adalah perbedaan antara present value dari net cash flow yang diharapkan antara dua titik pada suatu waktu tertentu, selain additional investment by dan distribution to owner. Untuk selanjutnya, current operating profit dan holding gain. Pemisahan antara current operating profit dan holding gain dan and losses kurang berarti karena keputusan manajemen secara langsung mempengaruhi kedua hal tersebut. Pada pendekatan semantik, untuk mengukur laba, modal harus konstan. Modal konstan adalah jumlah yang dapat dikonsumsi seseorang selama suatu periode dan tetap sebaik permulaan pada akhir periode. Konsep modal konstan dikenal dengan capital maintenance, konsep dan physical capital maintenance. Baik, selanjutnya konsep-konsep laba dan pemeliharaan modal. Konsep financial capital maintenance memasukkan unsur holding gain and loss. Physical capital maintenance konsep tidak memasukkan unsur holding gain and loss. Konsep general base level accounting konsisten dengan physical capital maintenance konsep yang tidak memasukkan keuntungan atau kerugian elemen-elemen moneter ke dalam komponen laba tetapi dianggap sebagai penyesuaian modal. SFAJ 33 menegaskan bahwa keuntungan atau kerugian daya beli atas elemen-elemen moneter dan perubahan harga perolehan berlaku bersih dari inflasi tidak boleh dimasukkan dalam laba. Terima kasih rekan Ricky atas pemaparan materinya. Untuk selanjutnya, materi tentang konsep nilai saat ini akan dijelaskan oleh rekan Fitri. Kepada Fitri, saya persilakan. Selanjutnya terkait nilai saat ini atau nilai sekarang, di mana konsep tentang nilai uang saat ini yang bernilai lebih besar daripada jumlah yang sama di masa mendatang. Jadi, jika menerima sejumlah uang di masa depan, maka tidak bernilai lebih dari jumlah yang sama untuk diterima hari ini. Jadi, nilai sekarang atau present value dari nilai masa depan atau future value dihitung dengan tingkat diskonto. Semakin rendah tingkat diskonto, semakin tinggi nilai sekarang. Begitupun juga sebaliknya, semakin tinggi tingkat diskonto, maka semakin rendah nilai sekarang. Menghitung nilai sekarang, investor harus menentukan tingkat diskonto yang sesuai. Nah, ada pun beberapa hal penting terkait nilai sekarang. Yang pertama ada jumlah uang hari ini bernilai lebih dari jumlah yang sama di masa depan. Dan yang kedua, nilai uang yang tidak terpakai dapat dikurangi oleh inflasi. Dan yang ketiga, untuk menghitung present value, investor perlu mengasumsikan tingkat pengembalian uang selama periode tersebut. Dan untuk yang keempat, untuk menghitung nilai sekarang, ambil arus kas yang diharapkan dari investasi dan diskon mereka dengan tingkat diskon hingga hari ini. Dan yang kelima, ada beberapa faktor yang dibutuhkan investor untuk menghitung present value.
arus gas yang diharapkan, jumlah tahun atau kerangka waktu di mana arus gas akan terjadi dibayar, dan tingkat diskonto. Nah, berikut rumus untuk menghitung nilai sekarang, di mana PV sama dengan FV dibagi 1 ditambah R pangkat N, di mana FV nilai masa depan dan R tingkat pengembalian dan N jumlah periode. Cukup sekian materi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau perbuatan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.